Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Tuhan terus menyatakan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Hal ini terbukti melalui kehadiran firman-Nya yang diberikan kepada kita tiap-tiap hari. Kembali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami. Koreksilah hati kami dan sikap hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengenal dan memuliakan Engkau. Layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu yang mulia ini, dan Roh Kudus terus mengajar kami untuk mengerti dan memeliharanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penembus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah mengagungkan Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 145. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara pribadi, dan hari ini saya akan membacakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 145 ini termasuk di dalam kategori Mazmur pujian atau Mazmur himnik. Mazmur dengan genre seperti ini pada umumnya berisikan kata-kata pujian kepada Tuhan atas karyanya. Secara umum pemazmur memuji Tuhan karena karyanya atas penciptaan alam semesta ini, dan secara khusus berkaitan dengan karya penyelamatan yang dilakukan Allah atas umatnya. Karena itu ketika kita membaca Mazmur ini, kita bisa merasakan mood yang bernuansa sukacita. Sebab memang pemazmur memenuhi mazmurnya dengan kata-kata pujian yang bernada sukacita. Salah satu keunikan dari Mazmur 145 ini adalah perannya sebagai jembatan dari baris-baris ratapan menuju rangkaian puji-pujian. Kalau kita baca 6 Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur 139 sampai Mazmur 144, Mazmur ini syarat akan ratap keluh kesah dan permohonan minta tolong dari para pemazmur. Sedangkan 5 Mazmur sesudahnya, yaitu Mazmur 146 sampai Mazmur 150, berisi puji-pujian yang diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang berarti pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Mazmur 145 ini, ada satu tema atau gagasan utama yang mengajak kita untuk memuji Tuhan, untuk seterusnya dan selamanya. Tema ini bisa kita dapatkan melalui kata-kata yang terus diulang di ayat 1, 2, dan juga ayat yang ke-21. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang kedua, ini adalah deklarasi pribadi dari sang pemazmur sendiri, yaitu Daud. Daud menyatakan komitmen dirinya untuk mengagungkan Allah dan memuji Allah untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat yang kedua, Daud berkata bahwa setiap hari aku mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah setiap hari kita ada mengagungkan Tuhan dengan memuji dan memuliakan Dia? Bukankah kadang-kadang kita lebih sering mengeluh ketika kita menghadapi cobaan berat, atau lebih mudah bagi kita untuk menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan? Kita meminta Tuhan melakukan ini dan itu untuk kebutuhan kita. Akibatnya aktivitas memuji Tuhan menjadi sesuatu yang sangat mudah terlupakan oleh kita. Di dalam bagian Mazmur ini kita belajar dari Daud bagaimana ia mengungkapkan tekadnya untuk bertekun di dalam mengagungkan Tuhan dengan menyatakan bahwa ia setiap hari mau memuji dan memuliakannya.
Daud telah memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan ini sampai akhir hidupnya, yaitu sepanjang hidupnya di dunia ini. Biarlah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud yang menuliskan Mazmur ini. Memuji Tuhan harus menjadi pekerjaan kita setiap hari. Tidak ada hari yang dilewati tanpa memuji Tuhan. Meskipun kita memiliki hari yang begitu sibuk dengan aktivitas yang begitu padat, meskipun kita juga mungkin mempunyai hari yang menyedihkan, biarlah kita tetap memiliki hati yang mau memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan tidak hanya dilakukan ketika hari kita baik-baik saja, ketika semua berjalan lancar, tetapi aktivitas memuji Tuhan dapat tetap kita lakukan sekalipun di masa-masa yang sulit, karena hal itu didasarkan pada pengenalan kita kepadanya dan iman percaya kita kepadanya. Kita perlu menganggap bahwa pekerjaan mengagungkan Allah sebagai pekerjaan harian kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan setiap hari telah memberkati kita semua. Tuhan telah berbuat baik bagi kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji nama Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20, kita bisa membaca banyak sekali alasan yang diberikan oleh pemazmur untuk menaikkan pujian kepada Allah. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, pemazmur memuji Tuhan karena kebesarannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ayat 7 sampai 9, pemazmur memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan dalam sifat-sifatnya. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia adalah Allah yang baik, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di ayat 10 sampai 13, pemazmur memuji Tuhan karena pemerintahan kerajaannya yang universal atas seluruh dunia. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan dunia ini ada di dalam kuasanya. Ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Pemazmur memuji Tuhan karena pemeliharaannya atas umatnya. Tuhan telah mencukupkan kebutuhan umatnya, menjadi penolong dan pembela mereka. Ia memberi makan kebutuhan mereka, dan Ia Allah yang mendengar doa umatnya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur memberikan penggambaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang layak dipuji. Ada begitu banyak karakter Tuhan yang patut diagungkan. Dan pribadi serta pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Apakah kita pernah merenungkan dan memikirkan akan Allah serta pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya? Apakah kita bersyukur dan memuji Allah atas semua itu? Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah habis, dan itu akan diceritakan dari generasi ke generasi. Daud selalu punya kebiasaan untuk merenungkan dan memikirkan tentang semua itu, yang pada akhirnya menghasilkan puji-pujian kepada Tuhan. Daud tidak hanya mengagungkan Tuhan karena pekerjaan Tuhan atas dirinya secara pribadi, tetapi Daud juga mengagungkan Tuhan ketika ia mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi orang lain. Pekerjaan yang dilakukan Allah akan terus diagungkan dari generasi ke generasi. Apa yang telah kita alami di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan telah menopang kita sampai hari ini? Ketika kita akan mengakhiri tahun 2022 itu, mari kita renungkan dan ingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan juga hidup orang-orang yang di sekeliling kita. Mari kita menceritakan kebaikan serta pekerjaan Tuhan untuk keagungan namanya. Mazmur 145 mengajak kita secara pribadi dan juga seluruh umat Allah secara komunal untuk memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya dari awal sampai akhir hidup seseorang. Ayat demi ayat memberikan gambaran tentang kerinduan dan alasan kita bisa memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Karena itu, mari kita terus mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-21 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Daud menutup Mazmur ini dengan mengatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan.
Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau dan agunglah namamu. Ampunilah kami jika seringkali kami lupa untuk memberikan pujian dan pengagungan kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Mazmur 145 ini kembali mengajar kami untuk senantiasa memuji dan mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak melewatkan satu hari pun tanpa memuji Engkau. Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat, merenungkan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar, merenungkan akan pribadi-Mu yang begitu luar biasa, sehingga semua itu ya Tuhan terus menggugah dan menggerakkan hati kami untuk menaikkan pujian kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan kekal, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom.